Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Selamat datang teman-teman di video kami kali ini. Pada kali ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai apa sih itu perbedaan individu dalam organisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Satrio Wibowo dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama 3 narasumber. Oke, silakan teman-teman. Bombastic side eye. Nama saya Hilda Sonia Isnaini. Saya Nifa Rahmatul Alfia. Saya Fidora Alifah. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama ya, apa sih menurut teman-teman apa sih itu perbedaan individu ya? Oke, dari Kak Nifa dulu mungkin. Jadi kalau bahas perbedaan individu tuh nggak bisa, pasti bakal panjang gitu. Karena setiap individu tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing, dan dari situ aja kita udah tahu bahwa setiap individu itu pasti memiliki perbedaan. Oke, kalau dari Kak Ana? Iya. Dari Kak Vidya mungkin boleh. Oke, aku dulu aja kali ya. Aku mungkin bakal ambil dari jurnal yang udah aku baca. Jadi menurut jurnal dari Marliani yang dicetak pada tahun 2015, perbedaan individu itu bisa diartikan sebagai suatu respon dari stimulus yang ada hingga akhirnya menimbulkan sebuah perilaku. Dan respon setiap orang kan tentunya nggak semuanya sama. Soalnya persepsi orang juga beda-beda kan. Itu aja sih kayaknya. Oke, kalau dari Kak Ana mungkin. Apalagi ya, mungkin kurang lebih kan udah dijelasin sama mereka berdua. Jadi aku cuman nambahin sedikit aja. Perbedaan individu itu kan bisa dilihat dari karakteristik yang nampak dong. Contohnya dari jenis kelamin, sikap, dan juga kemampuan. Dan kita tuh nggak bisa menutup fakta bahwa individu itu berbeda. Nah, disitulah keestetikan sebuah kehidupan. Nah, setuju. Oke. Jadi ya, kayak sama halnya yang dibahas ke creator sama Niki, setiap orang tuh pasti punya kombinasi karakteristik mental dan fisik yang memberikan identitas gitu. Jadi ya pasti antara karakteristik aku dan yang lain juga beda. Contohnya gini aja deh, kamu mengundang kita bertiga, kamu gak bakalan sesuai mengundang kita bertiga kalau kamu persepsi kamu tuh tentang kita tuh sama aja. Pasti kamu memandang aku sama yang lain tuh juga beda, memandang mana itu juga beda gitu. Iya benar. Iya sih. Nah, jadi tadi apa yang dari kalian jelasin nih, terus jelasin apa sih perbedaan kalian gitu. Coba. Faktornya sih ada macam-macam ya. Ada faktor biologis juga mempengaruhi, karena kan gen kita juga berbeda-beda. Faktor lingkungan juga berpengaruh, di mana individu itu tumbuh bisa dari kelompok sosial, paling dekatnya lagi bisa melalui keluarga, dengan contohnya norma keluarga. Selain itu kalau dari aku sih mungkin situasi yang dihadapi seseorang tuh mungkin bakal bikin orang-orang itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu juga pengalaman hidup. Pasti kan setiap orang pengalamannya beda-beda, dan itu yang mempengaruhi perbedaan kita gitu. Dalam sebuah organisasi juga dalam memutuskan tuh bakal berbeda dari itu pengaruhnya gitu. Betul banget. Yes. Dari ya jangan jauh-jauh lah, kita aja mungkin dari yang terlihat ya, saya laki-laki dan kalian perempuan, dari cara pandang pun beda ya kan? Bener. Iya, kayak kalau kamu dihadapkan semua masalah pasti gimana, kalau cewek cenderung pakai perasaan kan, kalau cowok tuh pakai logika gitu. Itu aja udah berbeda gak sih? Itu kayaknya udah mendarah daging guys. Bener. Nah, tadi kan udah dibahas ya perbedaan dalam organisasi. Terus apa itu perbedaan? Nah, tadi kan disinggung sedikit terkait dengan kepribadian. Nah, dalam kepribadian ini, seluas apa sih itu kepribadian? Terus apa aja sih contoh-contohnya gitu? Aku lupa itu. Bombastic side eye.
Kalau bahas dimensi kepribadian sih ada bermacam-macam ya, kayak pertama tuh consciousness, terus ada agreeableness, emotion stability, dan openness to experience. Jadi kayak tentang kehati-hatian orang yang bertindak, kalau yang pertama tuh jadi tanggung jawab seseorang gitu sama pekerjaan yang dimiliki. Terus yang kedua tuh kayak hubungan antara seseorang itu dengan individu yang lain, jadi keramah-tamahan gitu loh. Terus kalau emosi stability ya biasalah, kayak stabilitas emosi orangnya gitu. Pasti kan kadang beberapa orang tuh yang cerdas belum tentu memiliki kecerdasan emosi yang bagus ya kan. Terus yang terakhir tuh openness to experience. Oh bukan yang terakhir sih, masih ada satu lagi. Apaan tuh? Extroversions. Nah, kalau extroversions itu kayak lebih ke ya extrovert aja, diambil dari kata extrovert. Orang yang mudah bergaul, supel gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Nah, salah satu contoh dari dimensi yang udah disebutkan Nifa tadi itu misalnya ada seseorang yang mempunyai imajinasi serta wawasan yang menonjol. Orang kayak gini tuh biasanya punya rasa ingin taunya tuh tinggi banget tentang dunia. Terus dia tuh selalu mau belajar tentang hal baru, serta punya semangat yang tinggi. Wah, itu kayaknya aku banget sih itu. Oh my god! Wow! Aku juga mau nambahin dong salah satu contohnya. Tambahin aja, benar, boleh. Nah, contohnya tuh seperti seseorang yang punya cara memperhatikan dengan baik sama kontrol impuls yang baik juga. Biasanya orang kayak gini tuh sangat fokus sama tujuan dia dari awal dan sangat teliti sama hal-hal sekecil apapun. Wah, kalau itu aku banget gak sih? Nah, tadi kan dibahas berarti konteksnya itu kemampuan ya. Nah, kemampuan dari mengatur emosi, impuls. Nah, berarti kemampuan itu mempengaruhi perbedaan. Nah, menurut teman-teman, bagaimana kita bisa dikatakan memiliki kemampuan? Oke, dan mungkin Kalau menurutku itu kemampuan kapasitas individu saat ini melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kalau menurut Nifa gimana? Kalau aku sih singkatnya kayak ya seseorang tuh pasti punya bakat mungkin ya. Kalau yang spesifik tuh bakat lah yang kelihatan. Jadi bakat itu juga bisa jadi salah satu kemampuan gitu yang bisa kita tonjolkan dalam sebuah organisasi. Karena kita kalau misalnya pasti ditanya dong, kalau misalnya di organisasi itu apa yang bisa kamu sumbangkan gitu ke sebuah organisasi itu, ya tentunya kita pertama kali kemampuan ya bakat atau passion yang kita miliki nggak sih? Benar-benar. tapi kalau berdiam diri itu bakat bukan? Lebih ke pasif nggak sih? Malas. Oke, menarik ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Nah, terus aku punya ini apa ya, pernah baca nih, ada statement menurut Robin sama Judge itu mengeluarkan sebuah statement. Nah, jadi dia itu apa ya, dalam bukunya kalau kemampuan itu ada 3, ada kemampuan fisik, intelektual, dan juga ada kemampuan emosi. Jadi aku mau minta penjabaran dari kalian nih, mulai dari Vidya, Nana, terus terakhir dari Nifa ya. Oke, mungkin jelasin aja masing-masing satu topik. Stop it. Get some help. Menurutku kemampuan intelektual ya yang lebih penting sih di sini, karena hal tersebut merupakan kemampuan yang paling dasar yang digunakan manusia untuk menjalani aktivitas mental. Contohnya proses berpikir, nalar seseorang dalam memecahkan masalah. Kalau Nana gimana, Nana? Aku sih lebih ke kemampuan emosional ya, karena jauh lebih efektif aja gitu dalam situasi sosial.
tanpa memandang tingkat kognitifnya masing-masing individu. Kalau Nah, kalau aku sih ya tentunya ketiganya itu pasti berperan gitu loh. Kayak misalnya kita dalam sebuah organisasi pasti kita juga butuh, kalau sekarang zamannya good looking, fisik juga harus penting banget nggak sih? Iya Mbak, Iya, kita juga benar. nggak munafik tentang itu kan. Kayak fisik tuh juga nomor satu. Terus selain fisik itu itu menjual banget. kita juga harus punya intelektual tuh, meskipun mungkin 50-50 lah, nggak bisa. Namanya orang kan nggak ada yang sempurna kan ya. Minimal kalau apa namanya, intelektualnya nggak begitu bagus, kan bakatnya nggak yang banget gitu kan, itunya paham tapi kan ya, nah bakatnya nggak yang kuat banget, minimal juga punya kemampuan yang kayak tadi itu bilang emotional stability. Jadi kemampuan emosinya tuh bagus. Misalnya kita dalam sebuah organisasi terus kayak temperamen itu pasti kan ya nggak bagus dalam hubungan dengan bisa sama diajak kerjasama. benar Itu penting banget, apalagi di dunia kerja. Kalau kita nggak bisa mengatur emosi itu, bagaimana kita Iya, impulsif jatuhnya. mengambil keputusan yang tepat, gitu kan? benar. Jadi semuanya itu penting sih menurutku. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Tangan dulu. Udah. Nilai juga berperan. Aku senang sih bisa mengundang kalian, jadi bisa bisa Sharing lah ya. ya sharing lebih ke, pengen tahu juga sih lebih perbedaan individu ya. Iya, kita juga seneng sih diundang. Semoga aja apa yang kita bahas di sini tuh bisa bermanfaat gitu bagi orang-orang yang mau masuk ke dalam sebuah industri organisasi gitu. Nah tadi kan udah dijelasin ya terkait dengan perbedaan. Nah pasti ada suatu nilai. Nah menurut teman-teman apa sih itu nilainya? Menurut aku itu nilai itu value seseorang, kesadaran hasrat atau keinginan seseorang untuk menunjukkan perilaku. Kalau Niva? Berarti nilai tuh jatuhnya lebih ke kendali pribadi kita nggak sih? Iya nggak? Sangat banget. Itu banget. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih ke mungkin apa ya? Kalau sebuah pedoman misalnya kayak nilai keagamaan lah ya, kita pasti dalam melakukan sesuatu tuh tetap batas-batasan kita itu bonding kita itu dari nilai-nilai itu gitu. Betul banget. Aku masih ingat banget di jurnal yang pernah aku baca, Skowat and Wibowo pada tahun 2013 juga mereka berpendapat bahwa nilai itu bersifat motivasional dan mendasari 10 nilai. Oke, yang pertama itu ada power. Power itu silakan kamu dulu nak. Power itu dalam arti di sini itu bisa jadi status sosial ya guys. Karena status sosial itu misalnya status sosial kalian tuh tinggi atau kalian punya orang dalam, kalau kalian apa sih namanya ya, kalian terlahir dari keluarga yang status sosialnya tinggi, itu berarti power kalian juga bakal lebih tinggi dalam organisasi gitu. Ya. Nah, contoh lainnya adalah ketika misalnya kita pastinya di dalam sebuah organisasi itu ada kan jabatan kan. Nah, karyawan yang lebih rendah tentunya akan lebih mudah diatur oleh karyawan yang lebih tinggi gitu, yang powernya lebih tinggi, karena mau bagaimanapun power itu juga mempengaruhi jalannya pekerjaan gitu. Yang kedua ada apa nak? Achievement ini itu pencapaian suatu individu dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misalnya kan mungkin saya bekerja 7 tahun dan dia bekerja 6 tahun. Nah, yang namanya dalam organisasi itu pasti yang dilihat pencapaiannya. Mungkin saja dia bisa naik jabatan lebih cepat daripada aku gitu. Kok jadi saya sih tadi gitu banget. Nah ya, mungkin dia bisa lebih naik jabatannya lebih tinggi karena apa? Karena pencapaiannya dia lebih terlihat daripada aku gitu. Karena memang nggak menutup kenyataan bahwa
pencapaian itu sangat penting gitu dalam sebuah organisasi. Jadi karena misalnya nih sama-sama membantu. Kalau membantu tenaga itu pasti nggak kelihatan dong. Kalau membantu uang lebih kelihatan daripada membantu tenaga. Nah seperti itu. Selanjutnya ada hedonisme. Kalian pasti tahu lah ya hedonisme itu apa. Biasanya hedonisme itu kan menuju ke kalimat negatif nih. Ya hedon-hedon yang gitu lah, gaya hidup yang mewah gitu, yang menghambur-hamburkan. Nah di sini juga hampir sama banget artinya itu kenikmatan dan kepuasan bagi diri kita sendiri. Nah ini contoh lagi nih. Misalnya kalau kita kan pasti punya pencapaian kan. Nah pencapaian ini juga bisa diartikan salah satu sebagai hedonisme gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan kita, kayak kebutuhan untuk diapresiasi, kebutuhan untuk dilihat gitu kan. Pastinya kita pernah dong dalam sebuah organisasi, nggak munafik ya, itu pasti nggak mau naif. Tentunya kita ada suatu ketika ada suatu ketika kita itu pengen dilihat oleh semua orang gitu. Nah ini nih pencapaian gue. Nah ini yang disebut dengan hedonisme. Selanjutnya oke. Ada stimulation di sini itu kayak kegembiraan, kesenangan terhadap sesuatu yang baru. Kamu bisa kasih contohnya gak nih? Gini. Nah, ini biasanya kalau di perkuliahan tuh orang-orang yang ambis tuh pasti mereka tuh kayak punya gini, aku mau mencapai ini gitu. Jadi kayak ketika mereka sudah melakukan achievement nih, mereka pasti masih punya tuh kayak keinginan dalam dirinya untuk mencapai sebuah hal yang baru gitu. Nah, kalau dalam organisasi mungkin dengan membuat sebuah pencapaian baru gitu, karena setiap orang sih beda-beda ya, lagi-lagi perbedaan individu itu pasti ada. Tapi beberapa orang tuh ada yang dia itu memandang tantangan sebagai suatu kegembiraan. Jadi misalnya dia dapat dari bos nih, kalau kamu bisa bekerja sama dengan PTA, maka kamu akan naik jabatan. Nah gitu. Jadi misalnya kamu bisa mencapai kerjasama yang bagus dengan PTA, pasti saya naikkan jabatan gitu. Nah, tantangan tersebut adalah sebuah kegembiraan bagi orang-orang yang motivasinya adalah dengan cara di stimulation gitu. Ini tuh sama aja sama kayak orang yang suka sama tantangan baru gitu loh. Sama ya, menyukai tantangan, suka explore, menyukai tantangan baru gitu. Misal orang yang suka laut nih, ini agak jauh ya, tapi analogi aja. Orang yang suka laut, ketika dia udah berhasil menjelajahi sisi laut sebelah kiri, pasti dia nggak akan puas, dia masih pengen tahu sisi laut yang sebelah kiri, di bagian sana, di bagian sini, di bagian situ gitu. Pasti mereka tetap akan ada rasa candu untuk membuat sebuah pencapaian baru. Self direction, berpikir dan bertindak bebas, lalu bebas memilih atau menciptakan suatu hal yang baru. Itu sama kayak ketika kita misalnya diberi sebuah persoalan. Nah namanya orang nih yang tadi biasa dari awal dibahas, ngomongnya agak belibet ya, mohon maaf. Dari awal dibahas bahwa setiap orang tuh punya perbedaan, dan ketika kita diberi sebuah persoalan, tentunya juga kita pasti memiliki problem solving yang berbeda gitu. Dan self direction ini adalah sebuah pengaturan di mana kita punya hak untuk memilih sesuatu, menyelesaikan masalah seperti sesuatu hal yang membuat kita nyaman gitu loh. Kita itu punya hak untuk memilih jalan mana yang mau kita lewatin untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, paham kan? Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Universalisme. Saling pengertian,
apresiasi dan toleransi. Nah, ini tuh bersinggungan. Wibowo dalam bukunya juga menjelaskan sih kalau antara universalism dan self direction ini bersinggungan. Sebenarnya nggak cuma universalism dan self direction aja sih. Semuanya ya. Dari 10 motivasi itu punya ini Ya, sambungan gitu, saling kesinambungan. Nah, benar. Nah, kalau universalism itu tadi kan apresiasi ya. Jadi kan misalnya kita coba aja dulu. Ketika anggota organisasi atau karyawan suatu perusahaan yang punya achievement, yang mendapatkan apa sih, yang Pencapaian gitu, mendapatkan pencapaian sesuatu yang lebih tinggi, itu berhak dapat apresiasi dari perusahaan tersebut atau dari organisasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu tadi kan apa ya, toleransi ya, toleransi. Nah, kita kan punya self direction nih. Tadi kan, oh my god, maaf Ikram, kita oh my god, sok banget sih bahasa Inggris aja ini kan toleransi kan. Jadi lebih ke arah, misalnya tadi kita self direction ya, punya sebuah pedoman. Nah, toleransi ini adalah yang kita lakukan setelahnya. Kita itu ya sudah, karena itu memang pedoman dia, ya sudah, kita biarkan, kita berikan dia untuk mempergunakan haknya gitu. Jadi kita nggak memaksakan kehendak kita, tapi kita lebih mentoleransi gitu, saling pengertian gitu. Jadi antara anggota pekerja yang satu dengan yang lain itu harus punya saling pengertian, karena yang namanya organisasi nggak bisa berjalan dong kalau misalnya Ngertiin salah satunya tuh nggak bisa ngertiin gitu. Mereka mau menang sendiri, jadi itu nggak bakalan berjalan dengan bagus, nggak bakal berjalan dengan sistematis. Selanjutnya ada tradition. Ya, tradition itu ya namanya orang pasti punya tradisi, punya suatu hal yang kita yakini gitu. Seperti contohnya, bukan tradisi ini bukan cuma kebudayaan doang ya, agama itu juga salah satu hal yang bisa disebut dengan tradisi. Nah, kenapa itu menjadi salah satu motivation? Jadi setiap orang itu, karena kita memiliki agama, tentunya kita harus difasilitasi dalam sebuah apa namanya, industri dan organisasi. Kita tuh harus difasilitasi untuk Untuk tetap bisa beribadah. bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Itu kalau agama. Kalau kebudayaan, misalnya kita punya nih salah satu keyakinan, aku nggak boleh apa ya, pergi di hari Nyepi misalnya. Aku harus ketika hari Nyepi aku harus merayakan itu. Aku nggak boleh berangkat kerja. Ya sudah, memang karena itu keyakinannya, kita nggak boleh dong paksa-paksa dia. Karena kita harus menghargai itu. Dan ya lagi-lagi kadang ada beberapa orang yang itu ya, mereka saklek mungkin sama agamanya sendiri dan mereka mempertanyakan hal tersebut. Itu nggak boleh, karena hubungannya tradisi ini lebih ke privasi gitu loh. Privasi yang nggak boleh dilanggar. Saling menghargai. Benar. Nah, jadi perusahaan itu bisa berjalan sistematis apabila antara pekerja yang satu dengan yang lain itu saling memahami, saling menghargai gitu. Selanjutnya Ada benevolence. Kalau di sepengertian aku ya, benevolence ini ketika anggota organisasi atau karyawan suatu perusahaan yang sudah berkomitmen, mereka berhak mendapat perlindungan kesejahteraan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Iya, itu pasti, benar. Ya misalnya kita misalnya ada dapat surat tugas nih. Wah, kita kembali cerah. Kita dapat surat tugas untuk pergi misalnya ke Bali. Nah, ketika dalam perjalanan tersebut kita tentunya sudah memiliki
tentunya dalam perjalanan dari kita ke Bali sampai kita sampai Bali sampai kita ke Bali sampai ke Bali. iya kan bener kan, dari kita mau ke Bali sampai Iya, kita sampai Bali iya. ya kan. Tadi kau bilang dari kita ke Bali sampai ke Bali. Nah iya sih, maaf ya, namanya juga manusia kan. Nah kita pasti kita harus apa namanya, dijamin keselamatannya gitu loh. Jadi kita itu diprotek lah intinya sama perusahaan gitu. Dan setiap hal atau kegiatan yang kita lakukan di sana itu tentunya harus tetap dengan pengawasan gitu. Jadi kita nggak merasa was-was ketika menjalankan apa namanya pekerjaan kita gitu. Lagi-lagi ada hubungannya dengan tadi universalis. Iya itu gitu. yang Ada saling toleransi, pengertian ya. dan saling menghargai gitu. Selanjutnya ada conformity ya. Conformity ini lebih ke self control ya guys, mengendalikan apa namanya, mengendalikan perilaku kita gitu loh. Terus gerak-gerak yang mungkin cenderung Mengganggu orang orang lain. lain atau mengganggu privasi orang lain. Itu nggak kita lakukan gitu. Jadi kita tadi kalau ada self direction, ada universalism yang itu toleransi. Nah ini lebih ke dari dalam diri kita sendiri, itu membatasi gerak-gerak atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengganggu orang lain. Misalnya ketika ada, kita kan muslim ya, mungkin ada non muslim yang sedang berdoa, beribadah sesuai dengan mungkin ketika makan. Nah, dia berdoanya adalah dengan benar-benar berdoa. Kalau kita kan cuma Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, udah kan. Kalau mereka bisa lebih lama gitu kan. Ya sudah, kita menunggu mereka. Kalau kita harus menghargai mereka. Kita nggak boleh mempertanyakan itu. Karena itu bisa iklan. Gak boleh nanya kayak, kok doanya lama banget sih? Nah, Gitu. karena- Gua kan lapar gitu. itu- Gak boleh kayak gitu. Itu dari dalam diri kita sendiri yang mengatur. Karena ya lagi-lagi Iya. self control terbaik ada. Ya, Ya, self control namanya, self control. Self control terbaik itu ada dalam diri kita gitu. lalu terakhir nih ada security atau keamanan. Satpam ini. Kan nggak gitu juga sih. Ya iya, tapi Gimana nggak gitu. dong? Security di sini tuh keamanan atau harmoni stabilitas masyarakat. Jadi anggota perusahaannya atau anggota organisasi itu harus menjaga keharmonisannya gitu loh. Terus harus tetap menjaga keamanan. Ini lebih ke arah itu enggak sih ya, hampir mirip bersinggungan dengan benevolence. Kalau benevolence kan kita diprotek dari atasan kita. Iya. Nah kalau ini lebih ke saling menghamati gitu antara Iya. yang satu dengan yang lain gitu nggak sih? Iya, sepertinya begitu. Jangan gitu dong. Nanti Iya, karena bener di sini ada dia nggak keamanan. Nah, tanya si Vidya tuh. Ini bener iya saling bersinggungan. Tapi sama Ilham setuju benevolence. kan? Tuh dia ngangguk-ngangguk setuju. Iya, ini saling bersinggungan dengan yang benevolence, karena yang benevolence itu kan ada Iya. perlindungan, di sini ada keamanan ya. Ya, Iya. ya udah bersinggungan aja ya kan. aja, gitu. Nah emang 10 motivasi itu saling bersinggungan guys. Kita udah bilang di awal. Oke. Semoga kalian paham ya dengan memang ada iklan kita, karena kita hidup bermasyarakat, jadi memang hal-hal tersebut wajar ya. Normal itu udah Normal. Ya itu sih kayaknya. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, luar biasa sih. Luar biasa sekali teman-teman. Senang banget sih aku bisa ngajak kalian ke sini bincang-bincang terkait perbedaan individu. Ya, Gemes banget, jauh lucu banget. Adek, ih Allah anak jurig, ih masih balita, astagfirullah. teman-teman, menarik sekali ya, tadi banyak sekali yang dibahas terkait dengan perbedaan individu dalam organisasi. Yang awal kira cuman apa sih itu perbedaan, paling perbedaan fisik, emosi, ternyata lebih banyak lagi pembahasannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bincang-bincang terkait dengan perbedaan individu. Terima kasih sudah datang di video kami. Saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Dadah, jangan lupa subrek.